kitab Nurul Zalam halaman 25. Ya, Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Nazam yang ke-30 yaitu Nabi kita Muhammad diutus ke seluruh alam. Ya, lil alamin rahmatan wa fadla. Sebagai rahmat dan ia lebih utama dari makhluk yang lain. Ya. Ay yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah taala rahmatan lil alamin. Risalah Rasulullah, maksud nazam di atas adalah diwajibkan bagi setiap mukallaf, artinya orang yang telah baligh akil berakal Islam, untuk meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. وقد أرسله الله تعالى إلى جميع المكلفين من الثقلين أي الإنس والجن إجماعا معلوما. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh mukallaf dari golongan manusia dan jin secara ijma'an ma'luman min ad-din bid-darurati fayakfuru jahadahu wa kharaja bis-thaqalaini al-malaikatu fa innahu lam yursilu ilaihim irsalun taklifun. Ya, dan maklum darurat dalam agama. Oleh karena itu orang yang mengingkarinya dihukumi kufur, mengecualikan dengan pernyataan golongan manusia dan jin adalah golongan malaikat dan hewan dan benda mati. Ya, bal arsala ilaihim ila ghairihim, tetapi maka Rasulullah diutus kepada mereka bukan diutus untuk taklif, membebankan hukum Islam. Ya, min sa'iril hayawanati wal jamadati arsalahu tashrifi li an ta'atihim jabilatun la yukallifuna biha wa hadha huwa alladhi i'tamada Muhammadur Ramli wa khalifahu Syekh Ibn Hajar taba'an. Ya, maka Rasulullah diutus kepada mereka bukan diutus untuk taklif, membebankan hukum Islam, tetapi diutus untuk tasyrif, memuliakan, karena ketaatan mereka bersifat jibiliyah atau dilakukan secara tabiat bawaan, sehingga mereka tidak dibebani untuk melakukan ketaatan. Keterangan ini adalah pendapat yang dipedomai oleh Syekh Muhammad Ramli, berbeda dengan pendapat Ibn Hajar. Ya, taba'an li jami'in muhaqqiqin, berbeda dengan pendapat Ibn Hajar yang mengikuti pendapat ahli muhaqqiq kasubki man tabi'ahu, seperti Subki dan lainnya. Ia berkata, faqala innahu sallallahu alaihi wasallam mursalan ilaihim arsala taklifan lamma yaliqu bihim fa inna minhumur raki'u as-sajidu ila yaumil qiyamah. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka golongan malaikat, hewan dan benda mati dengan risalah taklif, yaitu tidak membebani manusia dengan hukum Islam atau membebani hukum yang layak bagi mereka, karena sebagian dari mereka yang rukuk dan bersujud sampai hari kiamat. Ya. وما كلف به الإنس تفصيلا وإجمالا فقد كلف به الجن كذلك وشمل ذلك يأجوج ومأجوج. Ya. Ya, maksudnya adalah sedangkan golongan manusia sendiri tidak dibebani hukum layak, demikian itu secara tafsil dan juga ijmal. Adapun golongan jin maka mereka dibebani hukum yang layak, termasuk juga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الأنبياء والأمم السابقة. Ya. Pendapat tahqiq mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu. Lakin bi'atibari alimil arwahi, tetapi dengan melihat sisi alam ruh. Ya. Fa inna ruhu khalaqat qabla al-arwahu.
qabla al-arwahu wa arsalaha Allahu ilaihim fabalaghatil jami'il anbiya'i nawabahu fi alimil ajsami fahuwa sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena roh Rasulullah telah diciptakan terlebih dahulu sebelum roh-roh para nabi. Kemudian Allah mengutus roh-roh para nabi kepada para umat. Para nabi adalah pengganti Rasulullah di alam nyata. Ya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nasi min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Dengan demikian Rasulullah diutus kepada seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat, ya. Hatta ila nafsihi lidukhulil jami'i tahta qawlahu ba'athat ila nasi kafatan. Ya. Bahkan beliau diutus kepada dirinya sendiri karena beliau juga termasuk dari seluruh dari maksud yang sabda beliau wa qawluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasul tadi, yaitu aku telah diutus kepada seluruh manusia, dan firman Allah, tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia. Famin nafa umumi ba'athathu sallallahu alaihi wasallam faqad kafara qala dzalika al-Bajuri. Imam al-Bajuri mengatakan, barang siapa menafikan keumuman atau keseluruhan risalah Rasul, maka ia dihukumi dengan menjadi kafir atau kufur, ya. Wa qala aidan, dia juga berkata, warrajihu annahu mursalun ila al-malaikati arsala tashrifu wa arja'a ba'duhum huna khilafahu, ya. Bajuri juga mengatakan pendapat yang rajih adalah bahwa Rasul diutus kepada seluruh malaikat dengan risalah tashrif, ya. Wa amma arsalahu ila sa'iril hayawanati fa arsala tashrifan qat'an ay bila khilaf, ya. Walaupun sebagian ulama tidak sependapat dengan pendapat ini, adapun risalah beliau kepada hewan-hewan lain maka sudah pasti risalah tashrif untuk memuliakan mereka, ya. Adapun qauluhu lil alamina, adapun perkataan Syekh Ahmad Marzuki pada nazam tadi, ya, maksudnya adalah ismun jama' lafaz, ismun jama' lafaz lil alamin, ya, bi fathil lam, dengan memfathahkan lam pada huruf lam, wa huwa ismu lima siwallahu wa sifatihi minal mawjudati, ya, dialah adalah pengertian alam, adalah nama segala sesuatu selain Allah dan sifat-sifatnya. Fayashmulul malaikatu wal insu wal jinnu wal jamadatu lakin arsalahu ilal malaikati, ya, segala sesuatu itu adalah segala yang wujud yang mencakup para malaikat, manusia, jin dan benda mati, ya. Arsala tashrifan lahum li'iddihim min ummatihi la taklifan bisyari'ati wa ilal jamadati arsala ta'minun laha min al-khasafi biha wa nahwuhu, qala Muhammad ibnu Alish, ya. Tetapi risalah Rasul wasallam kepada para malaikat adalah dengan risalah tashrif agar mereka dimasukkan sebagai umat beliau, bukanlah risalah taklib atau pembemanan hukum syariat. Dan risalah beliau kepada benda mati adalah dengan risalah ta'min, menyelamatkan dari aib dan lainnya. Demikian ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibnu Ahmad Alish, ya. Selanjutnya juga qauluhu wa fadlan, maksudnya di sini, ya, perkataan Syekh Ahmad Marzuki pada fadlan, yaitu maksudnya adalah ay wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin. Bermaksud bahwa diwajibkan bagi setiap mukallaf meyakini kalau Rasul adalah lebih utama daripada nabi dan rasul, ya. Wa sayyiduhum, dan beliau adalah pemimpin-pemimpin mereka, bi syahadati qaulihi ta'ala, dengan bukti dalil firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu kecuali dengan rahmat, sebagai rahmat bagi sekalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidul alamin yaumal qiyamati." Aku adalah pemimpin seluruh alam kelak di hari kiamat. Wala fakhara ana sahibu liwa'il hamdi yaumal qiyamati. Bukanlah aku bersikap sombong, aku adalah pemilik bendera pujian kelak di hari kiamat. Wala fakhara Adam fa min dunihi tahta liwa'i yaumal qiyamah. Bukan aku bersikap sombong, Adam akan berada di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Wala fakhara ay a'zama min hadha awil ma'na la aqulu dhalika fakhara ibilun tahaddusan bin ni'mati, ya. Potongan sabda Rasulullah itu berarti yang lebih agung daripada ini, atau berarti aku berkata demikian bukan karena sombong tetapi karena tahaddus atau berbagi cerita kenikmatan, ya. Umar bin Farid min Bahril Rajzi, min Bahar Rajas, ya. Umar bin Abi Farid berkata tentang Bahar Razas, ya. Man dzalladzi ma sa'a qattu, ya. Siapakah orang ini yang tidak pernah berbuat buruk sama sekali? Wa man lahul husna faqat. Siapakah orang ini yang memiliki kemuliaan atau kebaikan? Ya. Fajabahul Hatib. Kemudian Hatif, ya. Artinya adalah suara tanpa rupa menjawab, ya. Suara Hatib itu adalah suara tanpa rupa, ya. Wa huwa alladhi yasma'u sawtuhu wa la yara shakhsuhu biqawlihi. Dialah Muhammadul Hadi alladhi alaihi Jibrilu habat. Dia adalah Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk dan yang diberi wahyu oleh Jibril, ya. Faqaulun nazimu nabiyina mubtadi'an wa Muhammadun ataf bayanun alaihi, ya. Berkata Syekh Ahmad Barzuki, Nabi Yuna adalah mubtada' dan Muhammad adalah ataf bayan yang menjelaskan nafas Nabi Yuna, atau menjadi badal alaish, atau menjadi badal kul min kul, ya.